orang punya mindset gini, oh kalau udah dari keluarga sederhana, terus tinggal juga di kota kecil banget, pada saat itu kan usia muda, karir cukup bagus. Misalnya gini, kok nggak bersyukur gitu loh, Toto mau serius di MLM gitu loh Pak. Saya cuma melihat tidak ada masa depan kerja di situ. Lebih ke arah kalau dibilang nggak punya masa depan dalam arti kebebasannya. Jadi saya lihat begitu saya tahu bisnis ini ada freedom, kebebasan, bahkan bisa terbang ke berbagai negara. Itu yang memicu saya untuk belajar apa itu MLM. Harapan Pak Onggi untuk bisnis networking terus ke masa depannya dan ini apa nih gitu-gitu? Kalau teman-teman FFG terapkan fondasinya diperkuat, kemudian 4 pilarnya itu dikuatkan. Percaya dengan saya deh, apalagi dia punya visi yang jelas, misi yang jelas, goal yang jelas, dia akan mencapai sesuatu yang rata-rata orang tidak mendapatkannya kan. Oke, hari ini aku happy banget nih dapat kesempatan untuk mewawancarain orang Pak Onggi Hianata, dan hari ini kesempatan emas ini. Oke Pak, pribadi Pak Onggi tuh sebelum join MLM tuh seperti apa sih Pak? Gitu, tertutup, supel, atau banyak teman gitu loh Pak? Oke, jadi pribadi saya adalah seseorang pemalu, tidak percaya diri, dan banyak kekurangan dari aspek kehidupan saya lah. Kalau dibilang teman, jelas nggak banyak. Karena selesai kuliah itu kan kerja gitu ya. Setelah kerja, apalagi kerjaan saya kan dari pagi sampai malam, sering lembur. Jadi, dan kata lainnya sebenarnya nggak banyak pergaulan lagi setelah saya kerja di kantor gitu ya. Even sebelum kerja di kantor juga bukan saya tipe orang yang punya teman banyak banget juga enggak. Kuper banget juga enggak, tapi nggak percaya diri aja. Terus kan Pak Onggi memutuskan join MLM nih Pak, gitu kan pada saat itu ya. Nah, orang yang join MLM itu kan punya persepsi gini Pak, dia harus supel, dia harus banyak teman, terus dia harus jago jualan gitu loh. Ya, bisa mengerti kalau teman-teman atau masyarakat awam itu menganggap untuk mulai MLM itu harus banyak teman, pintar jualan, pintar ngomong, dan sebagainya. Itu sepertinya benar ya. Teman-teman tuh punya asumsi bahwa MLM itu adalah jual produk gitu ya, jual barang. Sebenarnya kalau saya mau jujur, MLM sesungguhnya itu bukan jual produk, apalagi door to door gitu ya. Saya sama sekali nggak punya bakat. Letak MLM itu sebenarnya adalah di mimpi. Aku kan mendengar Pak Onggi itu kan lahir dari keluarga yang sederhana, terus dari kota kecil juga gitu kan, kadang-kadang gini, wah udah bekerja. Kenapa Lan sungkan dibilang miskin ya, jadi sederhana gitu ya. Kadang-kadang gini loh Pak, orang punya mindset gini, oh kalau udah dari keluarga sederhana, terus tinggal juga di kota kecil banget pada saat itu kan usia muda, karir cukup bagus. Nah, apakah ada yang misalnya gini, kok nggak bersyukur gitu loh, Toto mau serius di MLM gitu loh Pak? Jadi apa dibilang Lani itu benar, dia cuma sopan aja bilang saya dari keluarga sederhana. Mau dibilang miskin gak tega dia. Background dari yang keterbatasan lah. Sebenarnya saya waktu join MLM mulai itu semua keterbatasan. Khususnya pada saat saya mulai serius ya. Poin saya waktu join MLM itu maksudnya keterbatasan dari aspek saya ya. Tapi untuk karir waktu itu sudah mulai lumayan. Bahkan sudah cenderung hampir ke puncak gitu ya. Saya cuma melihat tidak ada masa depan kerja di situ. Lebih ke arah kalau dibilang nggak punya masa depan dalam arti kebebasannya. Karena saya perhatikan senior-senior saya kerja sana sudah ada yang 40 tahun gitu ya. Ada 40 tahun lebih. Saya lihat mereka berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Yang kemudian setelah anaknya mau menikah baru dia sadar bahwa dia nggak punya waktu sama anaknya. Dan itu adalah satu pelajaran sebenarnya buat saya bahwa saya tidak mau seperti mereka lah, bahwa kerja 40 tahun di perusahaan dengan gaji yang cukup tinggi sebenarnya, tapi nggak punya freedom gitu, nggak punya kebebasan untuk sama keluarga pun hampir nggak ada waktu. Jadi saya pikir itu bukan dalam hidup saya lah. Jadi saya lihat begitu saya tahu bisnis ini ada freedom, kebebasan, bahkan bisa terbang ke berbagai negara, itu yang memicu saya untuk belajar apa itu MLM. Nah, pada saat setelah saya belajar di MLM itu, ternyata MLM itu beda yang saya asumsikan tadinya. Jadi tadi saya juga asumsi bahwa jual produk, saya nggak punya kemampuan. Awalnya juga saya tolak. Masa saya suruh jual sabun untuk pintu orang gitu kan. Kesannya kan seperti itu waktu awal-awalnya. Sok tahu lah, waktu itu sok tahu banget. Tapi untungnya impian saya mendorong saya untuk mencari jawabannya. Dan saya mengerti ternyata business owner itu mesti harus banyak belajar.
Nah, pada saat saya belajar itu saya mulai dengan kaset kan, mulai dengan dengar kaset, banyak buku-buku inspirasi yang orang-orang sukses di bisnis itu. Dan saya baca di situ, saya dengar, wah, ternyata orang yang berhasil di bisnis jaringan tuh backgroundnya berbagai macam. Dari yang berpendidikan yang sampai yang tidak berpendidikan, dari orang yang tidak pede seperti saya juga bisa berhasil gitu ya. Yang miskin sama orang yang kaya gitu juga ada yang berhasil. Jadi kesimpulan saya, oh ini bisnis sebenarnya kalau mau belajar bisa berhasil. Dan saya mulai temukan jawabannya, bukan jual produk rupanya. Bangun jaringan itu adalah bangun aset. Nah, pada saat bangun aset ini kan aset ini manusia. Nah, disitulah saya mulai sadari untuk personal development saya mulai baca buku-buku seperti buku-buku yang di belakang itu, kayak gitu. Buku-buku saya mulai baca. Saya rajin dengarkan CD, saya rajin di setiap pertemuan saya hadir. Nah, di situ saya semakin mengerti tentang bisnis jaringan. Ya, nah sebenarnya kan banyak orang yang nggak tahan mental nih Pak, kayak gitu. Ada juga ditolak 2 kali juga udah kabur gitu kan. Ada juga yang bangun tim besar, hancur, terus kayaknya, aduh kayaknya bukan saya deh, kayak gitu kan. Boleh sharing nggak Pak? Apa yang menyebabkan bisa sekuat itu gitu loh Pak? Padahal kan nggak mudah ya. Ini ada satu kejadian. Waktu saya masih kerja di kantor ya. Jadi saya waktu itu part time kerja di kantor. Suatu saat saya punya senior datang dari Malaysia itu, dia tinggal di rumah dinas saya, ada kamar kosong, ya saya sengaja kasih dia tinggal di situ, jadi saya biar bisa banyak waktu ngobrol sama beliau gitu. Kegiatan kita kan kebanyakan malam hari, MLM tuh kebanyakan malam hari lah. Pagi-pagi saya berangkat kantor gitu, dia tuh sudah bangun. Ya mungkin orang sukses punya kebiasaan bangun pagi ya. Saya bangunnya buru-buru, tau lah karyawan gitu ya. Kan tempat kerja saya itu dulu ketat banget. Kalau telat sedikit ceklok merah itu 3 kali sudah potong gaji itu. Kan hanya potong gaji lah, konditernya juga jadi buruk kan. Dan saya kan Ya. sebagai salah satu pimpinan lah waktu itu ke sana ya, pimpinan di bagian saya kan harus kasih contoh, nggak boleh telat. Jadi saya bangun agak telat, saya lari. Terus dia bilang gitu, "Hey Ongki, where are you going?" Dia kan orang luar ya. Saya bilang ya ke kantor gitu ya. Kemudian dia sambil majalahnya kipas-kipas gitu. Dia bilang, "For me, every day is holiday." Dia bilang, Sopan dia, Pak ya. dia bilang buat saya setiap hari adalah hari libur. Gitu. Kan saya sudah punya posisi yang lumayan di kantor ya. Jadi sudah ada supir kan, supirnya yang nyetir, kita duduknya di belakang gitu. Biasanya saya sepanjang perjalanan ke kantor tuh suka ngobrol sama supir gitu. Hari itu saya nggak ngobrol. Saya hanya duduk di belakang itu menuju ke kantor tuh saya termenung. Saya masih ingat momen itu. Saya kalau disuruh ingat gambarnya masih sangat jelas loh. Supirnya siapa saya masih tahu wajahnya. Dalam perjalanan saya termenung, saya tunduk, saya bilang, gila ya, saya kerja sudah 11 tahun, berangkat pagi, pulang malam, mau cuti aja susah. Gitu. Sudah kita ajukan cuti, kadang-kadang bos bilang nggak bisa. Gitu. Saya bilang, oke, kalau memang saya bisa seperti beliau, every day is holiday, saya bilang saya benar-benar komit sekarang buat keputusan. Saya bilang apapun alasannya, saya harus berhasil di bisnis ini. Kalau bisnis ini bisa memberikan saya freedom seperti itu, tentu financial freedom dan time freedom gitu ya. Saya bilang apapun harganya saya bayar. I made a decision. Decision ini yang penting. Pada saat saya membuat keputusan itu, saya lebih gila lagi untuk mengerti bisnis ini. Lebih mau cari tahu lagi apa sih ini bisnis gitu. Banyak orang tahu MLM lah gitu ya. Termasuk saya setelah 4 tahun pun ya, percayalah, saya setelah terjun 4 tahun pun saya nggak ngerti MLM. Wow. Setelah tahun ke-7, saya baru mengerti apa itu MLM. Itu setelah tahun ke-7 itu pun kan maksudnya harian itu kan Pak Ongki baca buku, denger CD. Ya. Saya baca buku, saya dengarkan CD, saya hadir ke pertemuan. Mungkin ada orang bilang, "Loh kok Ongki kamu kok IQ jongkok banget, 7 tahun baru mulai ngerti MLM." Saya rasa saya IQ-nya cukup ya, lumayan gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah IQ jongkok atau enggak. Karena untuk mengerti MLM itu kita mesti menyelam ke dalam. Harus terpentok dulu, harus mengalami dulu, jatuh bangun. Seperti kamu bilang saya jatuh berkali-kali. Ya saya di bisnis jaringan saya up down, up down, up down. Kayak orang main roller coaster itu. Berkali-kali saya bahkan pernah bangun dari nol, naik kembali lagi.
jatuh lagi, kembali bangun dari nol lagi, jadi dan sebagainya. Dan untuk mengerti tadi saya bilang itu butuh waktu. Sebenarnya gampang lah untuk mengukur orang mengerti MLM atau enggak. Kalau ada orang aku bawa, oh MLM saya sudah tahu, oh MLM saya sudah join, kamu belum lahir saya sudah MLM gitu. Kalau orang-orang semacam ini banyak, mungkin Indonesia nggak terlalu banyak. Coba kita ke negara tetangga Malaysia gitu ya, atau Taiwan kalau di Asia. Orang-orang yang sudah terjun 40 tahun, 30 tahun MLM itu banyak. Dan mereka sudah bilang, wah saya ngerti, saya sudah tahu. Belum tentu mereka ngerti lah. Saya kasih kiat deh teman-teman di sini. Kalau mau cek orang itu ngerti MLM atau enggak, sederhana. Tanya aja dia, masih menghasilkan income nggak dari bisnis ini? Kalau dia bilang enggak, ya jangan bicara ngerti lah. Bilang aja tahu gitu lebih baik. Checklistnya gampang. Mau cek benar orang ini ngerti atau enggak. Pak, kalau gitu Bapak atau Ibu masih menghasilkan passive income? Dia bilang enggak sih dulu. Nah, kalau dulu ya itu namanya cerita. Ya kalau dulu ya sekarang banyak orang gagal di luar sana juga kalau ketemu di jalan, dulu saya pernah punya ini, dulu ini. Tapi sekarang kalau nggak ada ya jangan bicara dulu lah. Berarti dulu bisa jadi faktor luck dong. Iya, Ya kan? Kalau namanya memahami sesuatu tuh nggak ada faktor luck lagi. Kalau seorang Rudy Hartono bisa juara 8 kali All England, itu bukan faktor luck. Dia ngerti apa itu bulu tangkis. Dia pelajari itu bulu tangkis. Dia melatih sebagai seorang pemain bulu tangkis. Jadi bukan kebetulan dia juara All England 1 kali, itu bukan kebetulan. Jadi sebenarnya gini ya, berapa lamanya atau misalnya pada saat orang tuh join terus jaringannya besar, itu juga belum tentu mencerminkan mereka itu juga mengerti tentang esensi MLM gitu ya Pak ya. Bisa bayangkan nggak Lan? Kalau saya setelah 7 tahun aja yang serius menekuni loh, itu aja belum mengerti gitu ya, butuh waktu segitu lama untuk mengerti. Bisa bayangkan nggak kalau orang di luar tuh baru setahun dia berhenti, 2 tahun dia berhenti, 3 tahun dia berhenti, kemudian dia bilang MLM nggak bagus. Apalagi orang yang sama sekali belum join gitu kan. Makanya banyak asumsi negatif terhadap MLM, saya bisa maklumin gitu. Benar-benar istilahnya memang kita harus mengerti bahwa ini adalah bisnis. Ini adalah benar-benar bisnis yang istilahnya masa depan kita ini ada di sini. Harus seserius itu ya Pak ya. Makanya saya bilang untuk memahami dan mengerti dan akhirnya bisa jatuh cinta gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya ada orang penggemar anggrek gitu. Dia bisa di depan anggrek itu berjam-jam gitu ya. Penggemar burung bisa di depan lihat burung itu berjam-jam gitu. Penggemar pelihara ikan juga begitu, berjam-jam. Buat kita yang nggak ngerti apa sih ini gitu kan. Tapi buat mereka yang sudah mendalaminya, menghayatinya, ada sesuatu yang mereka lihat yang kita nggak lihat. Nah, demikian juga kalau pada saat kita menyelami bisnis jaringan, pasti orang tidak melihat apa yang kita melihat. Contoh lah misalnya, kalau di levelnya Lani saat ini kan pasti sudah pernah ketemu orang yang sembuh dari penyakit tertentu karena mengkonsumsi produk kita misalnya. Dia sampai nangis-nangis menceritakan terima kasih gitu ya, misalnya contoh dari aspek produknya. Tapi mungkin bisa juga dari aspek misalnya personal growth-nya dia. Waduh, Lan terima kasih deh Lan, setelah kamu kenalkan saya bisnis ini, saya sama pasangan saya sekarang sudah nggak ribut lagi, sama anak-anak saya nggak ribut lagi. Saya bisa menghargai mereka, mereka bisa menghargai saya. Itu terima kasih ya, terima kasih. Misalnya seperti itu gitu ya. Mungkin dari sisi finansial, waduh Lan terima kasih deh Lan, saya gara-gara bisnis ini di tengah-tengah COVID saya ada income. Sementara teman-teman di luar mereka sudah bingung ini COVID ini, contoh DKI katanya mau lockdown lagi gitu ya. Sudah banyak orang stres gitu. Pagi-pagi saya kemarin sudah ribut di sosial media, teman-teman tambah stres ya bilang. Nah, sementara teman-teman di FFG bisnis jaringan ini yang punya jaringan yang sudah mapan, tenang-tenang aja dari sisi income kan. Terima kasih Lan, misalnya kayak gitu. Banyak kayak saya kan keliling ya Lan, dari tahun 92 saya sudah mulai perjalanan ke berbagai kota di Indonesia. Ya Tuhan kasih saya rezeki gitu ya. Jaringan saya berkembang ke berbagai belahan dunia sampai ke 5 benua. Saya terbang ke 5 benua membangun jaringan ini. Saya benar tidak henti-hentinya bersyukur, kemudian melihat orang berubah dari satu negara ke satu negara, lihat keluarga mereka jadi begitu ya happy dan sebagainya. Saya sering melihat itu nangis gitu ya, nangis. Nangisnya itu bukan nangis sedih Lan. Nangisnya itu
oke, harga yang saya bayar itu lunas gitu. Lunas dalam Ya. arti melihat mereka tuh changing dari banyak aspek lah, bukan hanya uang saja. Berhenti narkoba tuh banyak, serius. Berhenti rokok, narkoba, alkohol, kebiasaan buruk, mukul anak gitu ya, KDRT itu berhenti. Itu kan kita nggak pernah pikirkan MLM kok bisa sampai ke situ kan, betul nggak? Pada umumnya orang bilang, ya uang lah apa, ya uang lah apa, ya benar, memang ada uangnya. Uangnya ada dan uangnya itu menarik menurut saya, passive income mengalir terus nih. Tapi tidak melulu di uangnya. Yuliani kan pernah bilang bahwa kalau kamu mencintai dirimu, kalau kamu mencintai manusia, kamu tidak akan berhenti di bisnis ini. Hmm. Kalau kamu mencintai pertumbuhan kepribadianmu, kamu tidak akan berhenti di bisnis ini. Ya, untuk mengerti kalimat itu aja nggak mudah kan? Benar, Pak. Iya kan? Iya. Kontribusi Pak Onggi kan udah bukan Pak Onggi dan family lagi dan negara lagi kalau menurut aku, tapi kontribusi Pak Onggi kan udah mendunia gitu loh Pak. Aku tuh salah satu yang aku syukurin adalah aku bisa mengenal Pak Onggi dan leader-leaderku gitu loh Pak. Itu salah satu yang mesti berkat yang aku syukurin sampai dengan hari ini ya. Karena seorang Pak Onggi, adanya FFG, adanya leader-leaderku, maka aku juga bertumbuh gitu loh Pak. Pernah gak mau give up gitu loh Pak? Ah, ini luar biasa nih. Ini sesuatu yang saya tuh aduh mau gali banget gitu Pak. Kalau dibilang saya pribadi ya, apakah pernah mau berhenti di bisnis ini, pernah mau menyerah? Sejujur-jujurnya, bahkan bukan satu kali. Wow. Iya, sempat terlintas di pikiran, apa saya berhenti aja ya. Saya rasa manusiawi ya Lan, kalau ada, makanya saya kalau hari ini kalau ada orang give up on the way, saya nggak pernah marah gitu ya sama mereka, atau kenapa sih lu mesti berhenti dari bisnis ini gitu. Enggak pernah. Saya sampai detik ini orang keluar masuk, saya welcome aja. Mau masuk 10 kali juga welcome gitu ya. Pergi datang juga welcome. Karena pada dasarnya gitu, pada saat orang berjuang begitu ya, berjuang. Kalau jaringannya belum solid kan bisa aja collapse gitu ya. Ya kan? Apalagi belum tahu cara bangun yang benar gitu. Cara bangunnya hanya berdasarkan selling, jual produk aja ya, hanya masalah waktu berhenti selling di situ, berhenti juga income-nya. Sebenarnya apa yang membuat saya akhirnya kembali sebenarnya dream saya. Saya tidak give up dengan dream saya. Kan saya ingat ya, pernah janji saya harus berhasil di bisnis ini. Iya. Apapun alasannya lah ya. Nah, karena saya sudah janji seperti itu, kalau saya pikir kalau saya give up di sini, tidak tertutup kemungkinan saya juga give up tempat lain kan, hanya masalah waktu saya akan give up. Mungkin pada saat panen saya nikmati, pada saat nggak panen mungkin, waduh, gimana ini? Contoh sekarang COVID-19 juga banyak orang stres, mau give up banyak bisnis kok sekarang orang. Iya, Pada betul. saat COVID-19 baru dia sadar, oh ternyata begitu ya, nggak mampu bayar karyawan lagi, ya kan, sementara cicilan harus terus berlangsung, atau bayar sewa tempat harus berlangsung, macam-macam lah, karyawan harus bayar, dan sebagainya. Nah itu kan part of the challenge gitu ya, Jadi saya akhirnya, kalau memang value yang saya dapatkan di MLM, tadi ya saya bilang kan bukan hanya uang ya, bukan hanya time freedom, financial freedom. Saya lihat bagaimana seseorang sukses di bisnis jaringan, wow, bisa begitu ya, wow. Saya bilang, waduh, saya suatu hari mau deh seperti orang-orang seperti ini. Dan thanks God gitu ya, thanks God saya menemukan jawabannya. Dengan banyaknya saya menghadiri berbagai training, saya investasi seminar tuh paling banyak. Kalau mau dijumlahkan uangnya ya cukup besar lah, tapi saya thank you untuk itu, karena ilmu yang saya dapatkan masuk di, saya punya subconscious mind di benak saya, itu tidak bisa dicuri. Iya, betul. Uh, ya, tidak bisa dicuri oleh zaman, tidak bisa dicuri oleh krisis gitu. Sekarang kan banyak orang kekayaannya dicuri oleh krisis kan. Krisis nggak bisa curi ilmu saya. Krisis tidak bisa mencuri saya punya mindset yang saya sudah tanamkan. Dan saya belajar, oh ternyata semua permainan pikiran. Akhirnya saya menang itu kan. Akhirnya saya bilang, oke, kalau itu prinsipnya berarti hanya kontrol aja. Jadi saya tidak izinkan itu. Salah satu yang saya sharingkan di salah satu channel di FFG TV tentang learn and unlearn. Saya terapkan itu. Saya terapkan unlearn. Lani kan bilang ada teman-teman yang masih baru ini. Sebenarnya ini berlaku untuk yang baru maupun yang lama sebenarnya. Iya.
Jadi otak kita merekam peristiwa gitu. Dia belajar, istilahnya dia belajar. Ada satu kejadian apapun dia belajar kan. Termasuk kita prospek orang ditolak, itu kan belajar. Otak kita kan belajar. Kita bangun jaringan sudah naik turun, itu otak kita kan merekam. Ya. Belajar kan. Nah, kalau otak kita bisa belajar, ini prinsip ya, ini prinsip. Dia bisa belajar. Bisa nggak kita sengaja masukkan pelajaran? Kalau kita belajarnya otak ini jadi satu kejadian yang kita tidak inginkan. Saya rasa misalnya contoh di bisnis jaringan itu, saya yakin tidak mungkin orang mau ditolak. Betul. Tidak mungkin orang ingin punya jaringan besar tuh mau jatuh, nggak mungkin. Iya. Jatuhnya itu karena ada faktor-faktor yang dia nggak tahu. Bisa jadi faktornya dari orang yang bersangkutan. Nah, orang itu kan juga nggak mau admit dari dia kan. Iya. Nah, poin saya adalah gitu. Poin saya, contoh lah, COVID ini adalah satu kejadian COVID-19 ini. Di luar kontrol kita kan. Iya, betul Pak. Kan? Nah, jadi ini kan otak kita kan belajar dong COVID-19 ini. Iya. Betul kan? Apapun peristiwa itu otak kita tuh belajar. Berarti merekam dong satu file kan. Nah, rekaman file ini kan kalau rekaman yang negatif ini, tadi kan ditolak, itu kan negatif. Bisnis lagi jatuh kan negatif. COVID-19 dengan kejadian segala bercerita buruknya itu kan negatif. Iya. Iya kan? Otak kita belajar kan. Nah, ini yang negatif nih. Ini kalau negatif ini yang banyak itu kan dia menguasai kan. Jadi dia jadi super power di situ kan. Nah, bagaimana saya tidak mau dia yang jadi super power? Saya mesti melawannya apa? Kalau ini learn, saya jadikan dia unlearn. Oke? Unlearn-nya gimana? Saya dapat satu hal negatif ini, dia belajar dong. Iya. Saya masukkan 2 kali lagi hal yang positif. Unlearn dia. Contoh sederhana lah. Contoh sederhana. Kalau Lani pernah digigit anjing gitu. Takut anjing kan? Nah, kamu gak takut, nanti pernah digigit anjing. Coba orang pernah digigit anjing yang trauma dengan anjing. Oh iya. Pasti. Iya. Momen digigitnya kan? itu yang menakutkan. Iya. Ya, orang yang pernah gigit anjing tuh lihat anjing cenderung takut lah. Iya, betul. Ya. Dia kalau nggak takut mungkin dia sudah mengalami satu penyembuhan tersendiri. Contoh orang pernah gigit anjing kan, jadi dia lihat anjing itu negatif dong berarti. Kalau dia takut berarti negatif dong. Kalau kita jadi takut sama anjing, artinya kita dijajakan oleh anjing ini. Betul. Masa setiap lihat anjing harus lari, setiap lihat anjing harus lari. Kan artinya hidup kita kan dijajah oleh anjing ini. Iya. Nah, saya nggak mau anjing yang jajah saya dong. Orang Tuhan bilang bahwa manusia diciptakan di atas segala binatang kok. Iya kan? Nah, berarti saya harus memasukkan file saya terhadap di pikiran saya tentang anjing. Anjing itu adalah binatang yang sangat setia. Anjing itu adalah binatang yang bisa melindungi kita. Anjing itu bisa menjadi teman. Anjing itu bisa ini anjing. Jadi saya terus nonton berita, nonton tentang cerita anjing yang baik. Terus saya baca tentang anjing yang baik. Saya dengar, saya tahu orang pecinta anjing. Jadi saya mau file saya anjing buruk ini diganti dengan anjing file yang baik. Nah, sehingga yang lebih powerful anjing baik itu menguasai pikiran saya. Sehingga saya sembuh. Saya sembuh dari trauma anjing ini. Sehingga suatu saat saya lihat anjing itu saya bisa sayang sama dia, peluk sama dia. Nggak dijajah lagi. Wow. Benar Pak. Nah, sebenarnya sejumlah kegagalan kita gitu ya. Kalau kita mau pakai bahasa yang sederhana, akibat jajahan sampai dia nggak kuat, ambruk. Wah, ini luar biasa banget. Ini luar biasa banget ilmunya nih. Dahsyat banget ya. Inti dari semuanya itu sebenarnya kita kontrol ya Pak ya. Masukkan hal yang baik gitu ya. Maksudnya masukkan hal-hal positif. Betul. Dengarkan kaset. Konsultasi. Kontak ke upline-mu misalnya. Iya kan? Ya, dengarkan hal yang positif. Itu sebenarnya adalah jawaban yang tadi itu. Iya. Di samping memang membaca, belajar ya, hadir pertemuan itu juga belajar gitu. Belajar ilmunya, dan tapi sekaligus itu juga belajar bagaimana mengalahkan negatif ini. Jadi 2 raksasa ini bertempur tiap hari kan.
Siapa yang menang? Tergantung siapa yang kasih makan yang banyak. Betul, betul Pak. Dan yang negatif itu nggak usah kasih makan, otomatis dia belajar dari kejadian sehari-hari. Ya, Nggak usah dimakan, dia sudah cari makan sendiri yang negatif dan temannya banyak. ya, ya. Yang sebenarnya kesepian itu, sering kesepian itu adalah positif. Positif itu dengan kita harus mencari, tahu nggak? Dengan Hmm. sengaja mencari. Nah, negatif itu nggak usah mencari. Dia datang dengan sendirinya. Aku tuh bukan mengkultusan Ponggi, jangan salah ya teman-teman ya. Maksudnya, karena aku melihat Ponggi itu adalah orang yang rendah hati dan mau terus bertumbuh, Pak. Misalnya dengan pencapaian Ponggi sekarang gitu, banyak orang yang, udahlah pensiun, ini udah punya, ini udah punya, ini udah punya, gitu loh, Pak. Maksudnya kayak gitu secara passive income. Ada nggak impian besarnya Pak Onggi lagi nih, gitu, yang belum tercapai, yang hari ini Pak Onggi lagi kejar, gitu loh, Pak. Kalau bicara tentang bermimpi, apakah impian saya semua sudah terwujud? Jujur nggak semua. Masih ada lah yang saya mau ke depan seperti apa gitu ya. Saya mungkin boleh sharing di sini dengan teman-temannya. Kita boleh set goal, kita boleh punya dream, kita punya visi dan misi. Tapi kita nggak boleh stres dengan itu. Hmm, Ya, kalau kita sudah stres dengan goal kita, sudah stres dengan mimpi kita, stres dengan visi kita, stres dengan misi kita gitu ya, atau legasi, itu harus dibenahi dulu. Karena on the way sudah salah gitu. Kalau on the way sudah salah, berakhir pasti salah. iya, iya, iya. Mestinya kan ujung-ujungnya kita mau apalan, contoh ya. Ujung-ujungnya kita mau bahagia. Betul. Kan bahagia tidak mesti kita menantikan tercapai baru bahagia. Hmm, Seharusnya bahagia kan mulai sekarang. hmm. Betul, Bener betul. kan? Ya contoh lah, bisa orang bilang, kalau saya punya mobil BMW saya bahagia. Kalau saya punya rumah saya bahagia. Itu kan menurut sebagian orang punya pandangan begitu. Kalau dia berbicara begitu berarti dia sekarang nggak bahagia. Iya dong. Iya, iya, betul, Pak. Udah salah dong. Loh, kalau Iya. impianmu tercapai 10 tahun kemudian, artinya kamu sengsara 10 tahun. Hmm. Jadi saya nggak stres dengan impian saya. Saya belajar, khususnya mungkin 10 tahun terakhir inilah. Saya belajar tidak stres dengan goal saya tidak stres dengan impian saya tidak stres dengan misi saya tidak stres dengan apapun istilahnya lah, legasi mau ditinggalkan ke depan gitu ya. Saya nikmati setiap momen. Hmm. Ya, every moment saya nikmati. Nah, kalau ditanya, apakah semua sudah terwujud? Sudah pasti enggak lah, kan. Tidak semua goal saya tercapai juga. Tapi boleh katakan mayoritas ya, yang goal-goal besar saya cawang-cawangi lah. Misalnya saya kan pernah sharing di bootcamp, saya punya goal-goal besar itu, ya saya sudah cawangin. Nah, tapi saya sudah cawangin, sudah tercapai kan. Tapi Iya. tidak semuanya, yang lain-lain enggak 100% gitu. Tapi yang goal-goal besar, ya. Tapi kalau sudah tercapai, apakah selesai gitu? Enggak lah, saya rasa seperti tadi Lani bilang, kadang-kadang kalau materi sudah terpenuhi kan orang bukan hanya materi lagi gitu ya. Ada aspek-aspek yang lain. Nah, Iya. sebenarnya termasuk kenapa channel ini kita ada hari ini gitu. Salah satu tujuan channel ini adalah edukasi gitu ya, edukasi kepada pembangun jaringan maupun non jaringan gitu, maupun orang-orang yang tidak di luar FFG. Kalau dia rajin dengarkan, ikuti channel ini aja, saya yakin dia akan dapat banyak pengalaman dari sharing-sharing teman-teman ya. Itu kan terus belajar. Nah, karena saya bertumbuh dari bisnis inilah, saya kan dari orang yang ya sederhana ya, super sederhana lah gitu ya. Dari super sederhana ini kemudian saya kan berubah gitu ya, berubah, bertumbuh. Kemudian mental saya, karakter, leadership, bahkan spiritual saya bertumbuh lah. Kan kalau bicara spiritual kan tidak semua agama-agama gitu kan. Contoh dari misalnya mengejar impian tanpa stres itu sudah satu spiritual tersendiri. Iya kan? Betul. Nah, pertumbuhan spiritual ini luar biasa. Yang saya hari ini ingin membagikan semua ini. Baik ilmu saya maupun pengalaman saya yang saya boleh katakan berutang budi lah pada dunia ini, dunia pengembangan kepribadian, personal development. Makanya kenapa saya mulai mau aktif juga selain di channel ini, saya akan mulai aktif di channel saya yang Onggi Hianata, yang mau follow silakan, bukan promosi. Saya Ya. akan secara periodik, saya istilahkannya
mari kita bertumbuh bersama-sama, grow with Onggi. Artinya saya juga masih grow. Mari kita tumbuh bersama-sama. Secara periodik di situ saya akan membagikan pengalaman saya dari aspek-aspek yang lain. Saya juga akan interview orang-orang yang sukses di bidang yang berbeda-beda. Jadi kita bisa petik pelajaran dari mereka. Ya buat saya hari ini adalah membuat sesuatu yang untuk bermanfaat untuk masyarakat. Karena kalau dibilang materi gitu, Lan, mau makan satu hari kan 3 kali juga terlalu banyak juga penyakitan gitu kan. Betul. Betul kan? Tinggal di rumah juga paling walaupun punya rumah banyak tetap tinggal satu rumah aja kan, di kamar satu kamar juga gitu. Tapi yang tidak ada batas yang kita bisa berikan adalah giving menurut saya. Dan saya rasa Lani pasti mengerti pada saat kita memberi gitu. Yang lebih bahagia adalah yang memberi. Betul, betul. Karena kan saya juga kadang terima bahagia juga, misalnya dapat hadiah kan senang gitu kan ya. Dikasih Iya, orang apa, dikasih pujian orang kita juga senang, ya kan. Terima itu menyenangkan, tapi saya menemukan memberi itu jauh lebih menyenangkan. Jadi saya kayak ketagihan sekarang. Ketagihan membuat memberi. Tapi yang menariknya semakin kita memberi, semakin kita mendapatkannya lebih. iya, Contoh iya. ya, misalnya kita bagi ilmu di sini. Banyak orang bilang, Pak, Bapak bawa bootcamp sekian lama itu mengajar kami ini. Saya bilang jangan salah loh, kalian ajarin saya juga. Di bootcamp saya belajar sama peserta, termasuk bisnis jaringan. Tanpa sadarin, Lani itu banyak memberi saya pelajaran di bisnis jaringan. Lalu kemudian Lani bilang, masa iya? Iya, karena saya perhatikan semua leader saya. Mungkin saya kadang-kadang nggak interaktif langsung, ya. Saya bisa cari informasi melalui upline-nya, saya bisa mencari informasi dari downline-nya. Saya belajar loh. Bagaimana mereka lagi sedang stres, bagaimana pada saat mereka sedang marah, pada saat mereka sedang bahagia, pada saat dapat sesuatu yang begitu luar biasa. Saya belajar. Karena pada saat saya belajar dari seorang Lani misalnya, itu adalah membekali saya luar biasa. Yang saya mungkin nggak bisa dibayar ini untuk belajar dari seseorang yang seperti ini gitu. Nangkap Pak? Iya, iya, Pak, iya, Pak. Misalnya dengan jaringan saya sekian tahun ya, ketemu dengan ratusan ribu orang dari berbagai belahan dunia. Bukankah satu karunia Tuhan yang luar biasa? Kasih saya pembelajaran, baik yang buruk maupun yang baik. Karena bagi saya sudah ngerti prinsip ini, tidak ada hal yang buruk. Yang ada adalah Tuhan mengirim orang itu untuk kita belajar dari dia. Wow, ilmu tentang manusia itu adalah ilmu yang paling tinggi kan, Pak. Apalagi Pak Onggi sampai dapat 5 benua kayak gini nih, yang tadi Pak Onggi anugerah Tuhan tuh, menurut aku tuh luar biasa banget. Kan banyak orang yang nggak tahannya memang di ininya, maksudnya di hubungan manusianya ini loh, Pak. Kalau sampai dengan Pak Ya. Onggi punya pembelajaran ini, pembelajaran bagus banget ya buat kita, buat kita semua, terutama buat aku ya, bahwa Tuhan itu kirimin orang itu kan sebenarnya kan bagian dari hadiahnya kita untuk belajar gitu loh, Pak. Itu luar biasa banget sih ilmunya. Iya, makanya saya bilang salah satu saya bersyukur di industri ini, yaitu saya semakin mendapatkan berkat anugerah Tuhan besar. Menurut saya itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa terbang ke Afrika, kerjasama dengan orang Afrika, kerjasama dengan orang Pasifik, gitu ya, yang menurut saya luar biasa lah, termasuk dengan orang-orang dari Amerika, Eropa, dan sebagainya, Australia, negara manapun gitu. Tapi yang salah satu yang sering menyentuh itu adalah ke orang-orang yang tidak terjangkau. Gitu loh, Lan. Kamu tanya saya kenapa saya begitu mencintai ini bisnis gitu ya. Kenapa feeling ini memang nggak bisa didapatkan kalau orang itu nggak terjun. Iya, Saya ada betul. satu kali ke satu tempat, Lan. Namanya Papua PNG ya, bukan Papua di Indonesia, PNG Iya, negara yang lain. iya, iya, iya. Jadi pada saat saya tiba di situ, kemudian saya diajak menuju ke ruang pertemuan mereka. Jangan bayangkan ruang pertemuan yang di Jakarta yang mewah gitu ya. Itu di negara yang sedang berkembang lah, maksudnya masih ketinggalan dibandingkan Indonesia gitu. Menuju ke situ tuh di pinggir jalan tuh mereka ada anak kecil, ada orang dewasa, mereka pakai baju-baju tradisional gitu ya, pakai musik-musik tradisional menyambut saya gitu. Terus saya jalan, tahu nggak? Di ruang pertemuan di depannya, ini yang benar-benar sangat menyentuh saya. Tulisannya gitu kan, welcome Onggi Hianata, you touch. Oh, Saya mau nangis, keren. tau nggak, Lan? Aku pengen Pada merinding saat kan. pada saat saya baca itu saya nangis.
Saya nangis dalam arti, ternyata saya juga berarti sampai ke sini gitu ya. Mereka appreciate saya sampai ke level yang feeling itu gimana ya Lan? Apakah bisa menggantikan dengan 100 juta US dollar, 1 miliar US dollar atau berlian yang berapa karat? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena saya tahu mereka tulisnya itu memang full heart. Dengan cara mereka menari, menyambut saya itu dengan persiapan seperti itu, saya bilang wow, wow gitu. Fantastik lah kan, mereka ukir wajah mereka gitu ya, wajah mereka dilukis dengan barang-barang yang alam begitu gitu, dengan baju-baju tradisional, tari-tarian mereka, musik-musik. Itu persiapannya mungkin bisa berhari-hari ya gitu, untuk hanya menyambut seorang anak kampung yang dulu dikatakan adalah orang yang tidak percaya diri, orang yang diremehkan, orang yang tidak dianggap itu ya. Ya, tapi saya akhirnya bisa berguna untuk mereka seperti itu. Kenapa saya nggak buat lebih banyak lagi gitu kan? Jadi memang untuk mengerti kita itu memang nggak gampang. Mayoritas orang hanya melihat kita uang. Pak, dahsyat Pak. Aku pengen merinding ngedengernya. Luar biasa banget pembelajaran hari ini nih sebenarnya ini Tuhan kasih hadiah untuk aku gitu loh. Untuk aku ya ini apalagi private dengan Pak Onggi Yanata nih luar biasa banget. Sampai semalam juga aku udah ngimpi, tapi ngimpinya tuh belum aku catat Pak. Tapi pembelajaran terbesar adalah sekarang gitu kan ya. Satu Pak, sharing terakhir nih Pak. Harapan Pak Onggi untuk bisnis networking terus ke masa depannya dan ini apa nih gitu-gitu loh Pak. Kalau saya sih merasa bahwa prinsip bangun jaringannya itu tidak berubah gitu ya. Hmm. Tapi era sudah berubah. Sebenarnya apa sih yang konsisten? Konsisten itu adalah perubahan. Jadi contoh sekarang, dulu kan kita lebih banyak offline gitu ya. Iya. Sekarang mau tidak mau kita dipaksa untuk online. Hanya ngomong pada teman-teman, prinsip bangun jaringan kalau contoh di FFG ya, yang 4 pilar, 9 9 fondasi. fondasi. Nah, saya cuma melihat bahwa kalau teman-teman FFG terapkan fondasinya diperkuat, kemudian 4 pilarnya itu dikuatkan, percaya dengan saya deh, apalagi dia punya visi yang jelas, misi yang jelas, goal yang jelas, dia akan mencapai sesuatu yang rata-rata orang tidak mendapatkannya Lan. Serius. Kalau saya ngomong gitu kesannya kok memang kamu dapat apa sih Onggi, sombong banget kesannya kamu, bukan untuk bermaksud sombong. Saya cuma melihat bahwa masa depan bisnis ini semakin cerah seharusnya, tapi at the same time juga persaingannya banyak. Persaingan dalam arti banyak bisnis-bisnis di luar sana menawarkan easy money. Easy money artinya nggak perlu apa-apa pun dapat uang cepat gitu. Zaman sekarang. Serius. Lani dengan satu handphone saja bisa kaya loh Lan. Dengan asal kamu berani aja yang aneh-aneh gitu ya. Dapat uang gitu ya. Serius. Benar Pak, benar. Ya. Saya nggak bilang itu salah gitu. Sah-sah aja gitu. Tapi the end of the day gitu, dapatkan uang apakah titik? Kalau jawabannya Lani, siapapun yang didengarkan ini ya, kalau uang bukan titik gitu, masih koma, saya bilang network marketing is one of the best business in term of aspect of life. Ya, saya sampai hari ini masih konsisten mengatakan bahwa dibandingkan banyak profesi di luar, memang tantangan di MLM itu adalah mungkin yang paling banyak dibandingkan bisnis yang lain. Karena kenapa? Sederhana, karena yang kita bangun manusia. Paling susah dikontrol itu kan manusia sebenarnya. Iya, betul Pak. Ya kan, binatang bisa dikontrol lebih gampang gitu. Kita kandangin mereka aja udah selesai gitu kan. Ya, tapi manusia nggak bisa kandangin. Apalagi misalnya saya sama Lani itu hubungannya bukan antara atasan dengan bawahan. Ya kan, hubungan kita adalah partnership. Iya. Ya, Lani mau follow leader-leadernya kamu karena respect sama leadermu kan, bukan Ya. karena kamu takut gitu. Betul. Takut gitu. Nah, hal semacam ini kan memang akhirnya jadi satu tantangan tersendiri juga kan. Tapi menurut saya menarik, dan menariknya juga satu hal yang bagusnya tentang ini adalah bisa dipelajari Lan. Bisa. Jadi semua itu bisa dipelajari asal kita niat. Ujung-ujungnya tinggal misimu apa Lan gitu.
visimu apa, terus kamu menemukan jawaban di hidupmu itu apa gitu. Kalau misalnya contoh tadi kan salah satu upline bilang kalau if you love people, you will love this business. If you only love money, maybe you can give up easily. Karena tadi saya bilang godaannya banyak, dapat uang cepat tuh banyak. Saya nggak bilang di sini dapat uang nggak cepat, di sini bisa cepat juga kalau misalnya dengan tepat gitu ya, dapat orang yang tepat, kita lebih gila dan seterusnya gitu ya, kerja lebih ini cepat juga. Tapi mungkin ada prosesnya. Proses turun naiknya, proses menyesuaikan diri upline downline aja butuh waktu loh Lan. Betul banget. Ya, gesekan upline downline itu butuh waktu untuk satu visi, satu misi bisa link dengan upline downline itu kan proses gitu. Tapi proses-proses itu adalah pendewasaan kita. Dan itu bagus untuk hidup kita ke depan. Ya. Yeah. Kita lihat ada contoh kasus sekarang itu COVID-19. Saya lihat wajahmu nggak stres tuh. Saya lihat wajah-wajah leader-leader FFG itu nggak stres tuh. Nah, kenapa gitu? Bukan hanya uang saja, tapi mereka mind-nya sudah dilatih sedemikian rupa sehingga tidak melihat hal-hal yang gitu, hal yang menakutkan atau hal yang sangat negatif, enggak. Ya, betul, pasti melihat ada rencana Tuhan di belakang itu. Yang kita lihat kan begitu, bahwa ada rencana Tuhan di belakang itu. Belajar taat aja. Kalau saya sih dengan COVID-19 itu, saya mengalir aja dengan kemauannya Tuhan gitu istilahnya. Taat aja. Kalau suruh sementara ini nggak banyak terbang ke luar negeri misalnya, atau juga nggak banyak keluar rumah, ya taat aja. Mungkin justru malah the good time for me tumbuh lebih baik, komunikasi dengan Tuhan lebih sering misalnya. Mungkin itu rencana Tuhan, we don't know. Just taat aja. Betul. Wah, ini momen waktu buat aku nih luar biasa banget. Thank you banget Pak Onggi. Thank you banget atas waktunya. Thank you banget atas kesempatannya. Thank you banget atas ilmu-ilmunya. Pokoknya Tuhan berkati Pak Onggi dan keluarga dalam semua aspek kehidupan. Karena Pak Onggi salah satu adalah maksudnya memberkati kita tuh banyak banget lah Pak gitu loh Pak. Thank you banget buat kesempatannya. Thank you Lan. Thank you juga teman-teman yang membuat saya bertumbuh dan nikmati dari talk show ini, petik pelajarannya. So keep on learning, keep on growing. Thank you, Pak Onggi. You're welcome. Bye-bye. If I stop working, if I die today, all stop, my family will not get passive income because I am in quadrant E. Is it true? Yeah, that is extremely true. Just say if your family depends, you only the one to earn income for your family. If just God asks you go back home today, your family get zero income. That is the dangers of the active income. Yeah. I know also you are professional network builder for many years. How to get passive income through multi-level marketing? Yeah, is the source of income in network marketing. Actually, we have active income, we have passive income. But once you build a network, when they grow very big, they generate passive income for you. As long as the group still growing, and you will never stop earning the passive income. Yeah, this is beautiful of network marketing.